Oke guys, welcome back to the Adventrex Mini Scale Adventure. Saat ini saya mau sedikit tutorial atau sedikit berbagi sharing bagaimana cara mengwaterproof komponen. Kali ini yang akan kita waterproof agar aman main di air adalah receiver. Ini komponen yang sangat-sangat penting. Oke, bagaimana caranya waterproof agar aman? Check it out. Oke guys, jadi yang pertama ini namanya receiver radiolink ya. Nah, yang pertama tuh harus kita tes dulu apakah receiver ini berfungsi dengan normal. Kita coba dulu dikit ya. Saya ambil kit saya dulu. Nih, kita tancapkan channel 1 itu di servo. Channel 2 di ESC. Oke. Dan jangan lupa kita pasangkan baterainya. Oke, ini sudah terpasang. Kita nyalakan dulu untuk remote radiolinknya. Oke, remote nyala. Kita nyalakan kitnya. Oke, dia berfungsi normal. Oke, aman receivernya guys ya. Nah, oke, kita matikan lagi. Oke, jadi yang pertama harus kita siapkan itu adalah untuk waterproofnya saya menggunakan B7000. Nih. Ini B7000, kalau teman-teman ada juga yang menggunakan T7000. Nih, sama saja, cuma bedanya kalau ini warnanya hitam, kalau ini bening. Kebetulan saya yang T7000 udah habis, jadi kita gunakan yang bening B7000. Nah ini guys, yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuka casing receivernya. Oke, cara bukanya juga pelan-pelan aja, jangan kasar. Ini didongkil dari sini, pinggirnya didongkil sampai dia lepas. Saya gunakan cutter aja. Dan pelan-pelan guys ya. Nah sampai tek gitu dia udah terbuka, sampingnya juga. Nah seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, ini guys ya, sudah terbuka. Dia kondisinya sudah terbuka. Nih, bisa kita lihat kalau ini dari pabrik belum waterproof. Komponennya belum di waterproof. Caranya yang pertama adalah kita waterproof. Cukup mengoleskan B7000 ke atas PCB-nya ini untuk menutupi semua komponennya. Satu sisi dulu, kita akan menutup bagian yang bawah dulu guys. Oke, caranya cukup mudah. Intinya semua komponen pastikan tertutup oleh B7000 atau T7000. Nah gini guys, saya lapisi semuanya pelan-pelan, khususnya bagian-bagian yang solderan, apalagi yang namanya itu nanti bagian atasnya bisa teman-teman lihat ya, itu ada kondensator, ada elko, ada IC, itu semua wajib tertutupi dengan waterproof. Jadi kalau kena air dia masih aman. Nah, nih. Nah. Pastikan semua tertutup, jangan sampai ada yang masih terlihat dan tidak terlapisi. Pastikan semua terlapisi, semakin tebal pun semakin baik guys ya. Ini guys, nah ini ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah nih, dia sudah tertutupi, terlapisi semua dengan B7000 nih. Ya, perhatikan semua komponen
PCB itu harus tutupi semua. Nah, seperti ini. Oke. Lalu apa yang kita lakukan guys setelah kita lapisi dengan B7000 ini? Kita biarkan dulu, tapi pastikan kondisi posisinya tuh sejajar ya, biar tidak tumpah. Jadi kita biarkan dulu ya sekitar sampai kering tuh sekitar 10-15 menit lah. Dia sudah kering. Cuman kalau saya amannya ya saya biarkan sampai betul-betul dia kering sekitar setengah jam lah, nanti kita cek. Oke, kita biarkan dulu dia sampai kering guys. Oke guys, ini sudah saya tinggal sekitar 15 sampai setengah jam tadi ya. Ini kondisi sudah tidak basah. Nah, saya senangnya pakai B7000 itu dia hasilnya bening. Jadi tidak tertutup semua, nggak hitam, tapi dia bening, jadi kelihatan komponennya. Ini pastikan semua sudah tertutup maksimal, sudah tidak basah lagi, tidak menempel. Lalu sekarang kita ganti untuk yang depannya. Sama persisnya kayak tadi, pastikan semuanya tertutup guys ya. Pastikan semuanya tertutup rata. Ini kita taruh di bawah sini biar dia posisinya lurus. Nah, dah. Lalu sama kayak tadi, kita oleskan secara perlahan dan pastikan ini harus tertutup semua, khususnya ini microchip yang di sini, komponennya, kondensator semua harus tertutup. Lalu untuk soket ini pastikan bagian bawahnya ini juga tertutup dengan sempurna. Oke, kita lapisi secara perlahan. Nih. Nah. Oh ya guys, selain menggunakan B7000 ini atau T7000, teman-teman juga bisa menggunakan teknik lain seperti kutek. Kutek punyanya istri teman-teman atau punya pacarnya teman-teman, bisa teman-teman pakai. Bisa juga menggunakan lem Tianmu. Nah, Tianmu itu memang dikhususkan untuk komponen. Cuman untuk penggunaan Tianmu itu keringnya tuh sangat lama guys. Biasanya kalau saya menggunakan Tianmu itu sampai semalaman saya biarkan dia baru kering. Nah, ini kita pastikan semua terkena, jangan sampai ada yang lolos. Untuk tombol binding juga kita kasih, tapi jangan sampai tertutup untuk tombolnya guys ya. Jadi yang di bagian PCB-nya yang kita lapisi. Untuk potensio apa ini namanya, kondensator ya, kondensatornya kita lapisi juga, kita bungkus semua. Nggak perlu takut guys, ini meskipun bentuknya cairan tapi dia bukan air. Basisnya itu benar cairan tapi dia bukan air, jadi aman di komponen, tidak akan konslet. Nah, seperti ini guys. Ini. Nah, pastikan semua tertutup sempurna, jangan sampai ada yang masih terbuka. Tes ya. Cukup. Oke guys, kita tutup untuk B7000 nya. Nah ini guys, teman-teman lihat ya. Nah ini sudah kita lapisi semua komponennya, tidak ada yang terbuka. Jadi untuk waterproof itu sangat-sangat wajib, dan sangat penting. Apalagi kalau nanti kita main, kita pasti akan masuk ke air, kita akan masuk ke lumpur. Kalau komponennya nggak waterproof itu juga pasti akan konslet dan akan rusak. Oke guys, sama kayak tadi kita biarkan sampai mengering prosesnya. Oke guys, ini sudah saya tinggalkan tadi selama 15-30 menit. Ini sudah kering. Jadi seperti ini guys tampilannya. Ini sudah full waterproof, jadi insya Allah udah aman lah kalau kita masuk air, karena semua komponennya sudah tertutup oleh B7000 ya, sudah tertutup dengan B7000.
Nih, saya senangnya dia tampilannya masih bening, jadi kelihatan untuk komponennya masih kelihatan. Oke guys, kita tes sebelum kita pasang. Nanti tinggal kita pasang aja untuk casingnya. Kita coba dulu apakah dia masih berfungsi. Semoga masih berfungsi guys ya. Oke, kita pasang dulu. Tes. Remote kita nyalakan. Tes. Oke, kita nyalakan. Oke guys, masih aman berfungsi guys ya. Oke, masih aman berfungsi. Sip. Sekarang kita rangkai lagi, kita pasang lagi untuk casingnya. Kita pasang seperti semula. Ya. Nah, ini lebihannya nggak apa, nanti bisa kita bersihkan. Bersihkan aja lebihan lemnya. Nah, ini guys sudah selesai guys. Jadi gitu guys ya, untuk gimana cara kita waterproof receiver. Jangan lupa selain receiver, yang lainnya juga kita waterproof, khususnya komponen elektrik seperti servo itu juga wajib kita waterproof. Lalu yang lainnya juga seperti ya paling penting modul lampu itu juga penting. Jadi receiver, servo, dan modul lampu itu wajib di waterproof, karena kalau dia masuk air tanpa waterproof dia pasti akan langsung konslet. Oke guys, hanya kita pasang dikit, jadi ini udah siap untuk main lumpur-lumpuran. Oke guys, ini sudah saya pasang semua, saya rangkai di sini untuk receivernya sudah saya pasang semua. Sekarang tinggal kita tes coba. Ya, nyala ya. Oke guys, kondisinya nyala guys. Nah, dia berfungsi dengan normal guys. Oke, dan siap kita untuk bermain lumpur. Jangan lupa cukup dengan B7000, harganya cuma sekitar 20 ribuan, dan ini bisa dipakai banyak sekali part, berkali-kali nggak habis-habis. Receiver wajib kita waterproof agar kita bisa enak main di air, dan otomatis kita nggak belanja lagi guys. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Jika ada masukan, ada saran, kritik, dan pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.